Oke, kita kembali lagi di function untuk membuat thumbnail gambar. Bagi Anda yang belum memiliki file ini, saya sudah menguploadnya di Mediafire. Anda bisa mengetik URL ini. Saya menggunakan AdFly ya. Just this is free tutorial, so help me for make it still free. Oke. Eh, Anda bisa eh, paste link ini 9OZBT, ZB-nya huruf besar, atau Anda bisa coba klik dari link dari Kaskus juga ada untuk additional file yang fang.thumb. Nah, jika Anda yang mendownload itu, Anda akan mendapatkan file asli yang saya juga dapatkan, bukan yang kemarin saya tunjukkan di video yang sudah saya edit. Dan saya memikir ada baiknya juga saya coba menjelaskan sedikit tentang cara kerja thumb ini. Makanya bagaimana Anda kalau ingin diubah-ubah functionnya, Anda bisa coba sendiri karena di sini saya akan jelaskan apa yang saya lakukan dalam merubah function ini. Oke, yang pertama adalah file ini saya dapatkan free dari seorang programmer juga dari luar, namanya adalah Alex. Anda mungkin bisa coba cek dia di PHP Academy. Dia punya website sendiri phpacademy.org. Anda juga bisa coba lihat, dia juga memiliki tutorial-tutorial dalam bahasa Inggris menggunakan PHP dan MySQL. Eh, Function ini adalah untuk membuat thumbnail dengan nama thumbnail yang sama dengan nama file gambar aslinya, namun diharapkan menggunakan direktori yang berbeda. Jadi di sini ada direktori utama di mana file itu berada dan ada destination di mana Anda ingin menaruh file yang baru thumbnailnya. Nah, saya kurang suka dengan metode itu. Jadi saya pengennya thumbnail dan gambar yang gedenya itu ditaruh di halaman yang sama, tapi yang thumbnail itu saya memberikan tambahan nama underscore thumb seperti itu. Jadi saya nggak memiliki terlalu banyak folder untuk image. Lalu juga di sini Alex membuat thumbnail ini adalah fix size-nya, yaitu adalah 100 kali 100 pixel. Nah, saya pengen agak sedikit dinamis. Oleh sebab itu, Anda akan melihat di video saya sebelumnya di sini ada parameter keempat, yaitu adalah size, di mana kita bisa mengubah-ubah kita pengen buat thumbnailnya berapa besar. Dan itu berguna untuk saat nanti kita ke halaman produk, mungkin di halaman yang ini produknya gambarnya kecil, untuk ke halaman ini produknya gambarnya agak besar karena kita di bagian chart mungkin chart boxnya. Jadi kita bisa lebih dinamis lah. Jadi sekarang kita akan pertama adalah mengubah namanya, yaitu adalah image file ini yang adalah nama. Jadi image file ini adalah nama image yang akan jadi baru. Nah, di sini namanya adalah sama, yaitu image juga kan. Jadi next saya akan eh, saya akan komen dan saya akan membuat penggantinya adalah image file itu sama dengan eh, image, tapi kita explode karena image di sini bukan hanya nama aja tapi dia juga ada extensionnya. Jadi yang pertama adalah saya akan mengexplode. Saya beri nama variabel baru untuk image yang saya explode. Misalkan image array karena nanti hasilnya adalah array. Explode itu adalah fungsi dari string di PHP yang fungsinya adalah membagi string menjadi beberapa bagian, menjadi dua bagian. Tergantung kita mau mecahnya di mana. Misalkan di sini saya ingin mecah antara nama dengan extension. Jadi saya akan pecah dia di dotnya. Karena setiap file gambar itu pasti ada nama .jpeg atau nama .png atau nama .gif. Ada dotnya, pasti ada extension. Nah, saya nggak pengen ada extensionnya karena saya ingin menambahkan underscore thumb sebelum extension. Jadi saya harus pisah itu dulu. Maka saya akan explode. Explode-nya ada dua parameter yang digunakan, yaitu adalah parameter pemisahnya, yaitu adalah sekarang berarti dot, karena saya ingin misah dia berdasarkan dot. Yang kedua adalah parameter nama file itu sendiri, namanya adalah image, ya, yang kita kirim dari sini. Maka hasilnya adalah akan berupa sebuah array
di mana array 0 adalah yang nama di depan titik dan array 1 adalah nama di belakang titik. Oke. Jadi kalau misalkan nih ya, contoh saya mempunyai file namanya adalah temporary.jpg misalkan seperti itu. Maka hasilnya nanti adalah image array yang 0 ini namanya adalah temp dan image array yang 1 itu adalah JPEG gitu. Jadi kita tetap mendapatkan extensionnya tapi dotnya hilang karena dotnya kita gunakan sebagai pemisah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi image file ini adalah nama yang baru. Ini sama dengan image array yang 0 ya. Kita tambahkan underscore thumb. Jadi underscore, sorry kita pakai kutip lagi, kita pakai titik ya, karena kita mau nambahkan string. Kita nambahkan underscore thumb seperti itu. Dan mungkin di satu gambar kita akan buat beberapa ukuran gambar. Jadi saya akan juga tambahkan ukurannya yaitu size-nya. Nah, tapi untuk sementara saya kosongkan terlebih dahulu karena size-nya kita belum masukkan. Lalu kita tambahkan extension-nya. Jangan lupa karena dotnya hilang ya, dari JPEG-nya dotnya sudah hilang, maka kita harus menambahkan titik di sini dan kita tambahkan array yang satunya karena kita bisa upload JPEG, bisa upload GIF, bisa upload PNG tergantung dari si adminnya mau upload file dalam bentuk apa. Jadi kita harus ambil juga image array satunya. Image array satu. Jadi harusnya adalah nanti kalau kita punya temp berarti nanti adalah temp underscore thumb dot jpeg seperti itu harusnya, tapi kita belum tes ya, jadi kita nanti kita biarkan dulu. Nah sekarang seperti yang saya katakan, mungkin di satu gambar kita akan buat beberapa thumbnail sesuai dengan ukuran. Jadi di sini saya akan buat variabel atau parameter keempat yang saya sebut sebagai size. Nah, saya kemarin di video saya menunjukkan bahwa saya ingin buatnya antara height sama width-nya itu adalah sama. Tapi biar lebih dinamis lagi, saya akan coba buat sekarang yang baru yaitu adalah ada width, ada height. Jadi kita setiap kali melakukan resize thumbnail, kita akan memasukkan mau lebar berapa dan mau tinggi berapa. Oke, di thumb ini, di belakang thumb, mungkin kita bisa kasih underscore lagi, dan kita tambahkan titik, kita tambahkan width kali height. Width, kita tambahkan kali X berarti, ya, kita tambahkan height. Oke. Nah, mungkin bagi Anda yang ngelihat ini kayaknya panjang sekali ya, tapi kalau harusnya Anda mengikuti apa yang saya katakan harusnya nggak terlalu bingung. Di sini saya akan menyisipkan antara variabel teks dengan teks langsung yang menggunakan tanda kutip. Jadi Anda bisa coba kira-kira lah ini gimana bentuknya nanti. Jadi kalau misalkan kita masukin 75 kali 75 berarti temporary temp underscore thumb underscore 75x75.jpg seperti itu. Hindari penggunaan special karakter seperti akeong bahkan tanda kutip ya, karena setahu saya memang tidak bisa kita men-save file dengan menggunakan tanda-tanda seperti itu, tanda tanya, tanda lebih besar lebih kecil sama dengan ini kan. Anda kalau di Explorer juga kalau Anda menulis file dengan nama itu pasti biasanya error. Oke. Jadi ini untuk sementara bisa saya hapus. Kita sekarang sudah membuat image file. Nah, sekarang kita akan membuat thumb width sama thumb height-nya tergantung dari width dan height kita. Jadi di sini width-nya adalah width. Oke, dan height-nya adalah height. Oke. Nah, untuk
editannya, setahu seingat saya sih, saat saya mengedit dulu, itu hanya itu aja, ke bawah tidak ada yang berubah. Oke, karena ini sudah auto jalan lah, ini udah jalan dengan sendirinya untuk pembuatan thumbnail. Ada function-function yang saya sendiri pun hampir nggak pernah pakai langsung, jadi saya selalu pakai ini karena sudah ada yang buat kelasnya atau functionnya. Jadi yang perlu Anda edit adalah itu aja, bagian ini aja. Nah, kalau Anda memiliki referensi sendiri bagaimana Anda ingin menamai file Anda, tentu Anda bisa ngubah-ngubah bagian sininya, image filenya. Oke. Nah, directory ini saya biarkan aja antara directory dengan destination. Di sini ada dua variabel, nggak masalah. Saya juga nanti saya pengen ini taruh di satu folder, ya berarti directory sama destination-nya adalah nama yang sama, nggak masalah. Saya nggak perlu edit, daripada ntar saya coba edit malah hasilnya salah. Biarkan saja ini ada dua variabel walaupun nanti kita akan isi sama. Nah, tapi untungnya kalau misalkan Anda pengen juga seperti ini, mempunyai folder sendiri, nah misalkan foldernya thumb, ya nggak masalah, berarti Anda directory dan destination-nya adalah dua variabel yang berbeda.